الحمد لله الذي من علينا بدين القيم وهدانا إلى صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Segenap puja dan syukur marilah kita hantarkan kehadirat Allah yang Maha Agung, yang mana pada kesempatan yang sangat mulianya masih memberikan segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada uronya gedanya masih bisa berhadir walau dalam keadaan suasana cuaca yang laginya, tapi tetap bersikeras untuk berhadir ke masjid. Tidak lain karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari segala rahmat dan nikmatnya yang selalu Allah Ta'ala berikan kepada gedanya, sepantasnya gedanya syukuri dan gedanya ingkari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut setelahnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan dan kita kirimkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusus getanya di Aceh masih dalam suasana menyambut berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan talakukan beragam kegiatan, bahkan na yang kalih dah mengkanduri, na yang kalih dah santuni anak yatim, atau na yang galom tapi kater agenda pada tanggal sekian katanya akan melakukan maulid. Segala kegiatan-kegiatan tersebut menyeniat katanya ikhlas untuk membesarkan hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pahala negeri oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merayakan hari kelahirannya. Hadirin gure-gure ulun tuan yang ulun tuan muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia agung dari sejak lahir, saat jet ke kanak-kanak, kemudian beranjak ke remaja dan dewasa. Tidak ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah digelar dengan Al-Ma'sum. Masyarakat Makkah Quraisy pada ketikanya menggelar Rasulullah dengan gelar Al-Amin, karena orangnya percaya, tidak ragu bahwa sosok Muhammad adalah sosok yang sangat jujur. Bahkan harta yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy pada ketika itu
yang hartanya hana rap ate disimpan pada suami sendiri, bak lakodroi hana yakin le dikebah, nah harta lako bak istri sendiri hana yakin le untuk dikubah, tetapi mereka mempercayakan menitipkan harta, emas dan sebagainya kepada Muhammad yang pada ketika itu belum diangkat menjadi rasul, sebelum Rasulullah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun pada ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah bahwa Rasul Muhammad adalah utusan daripada Allah dan menerima perintah untuk menyampaikan dakwah, tetapi masih dalam tahapan sembunyi-sembunyi dengan turunnya ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangun, beri kabar gembira olehmu. Pada ketika itu, pada ketikanya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah masih secara sembunyi dari rumah ke rumah. Hanalam diperintahkan secara terang-terangan. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu turun ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, serukan kepada umat ini apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Nyo merupakan satu ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah itu natren ayat saboh ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, beri peringatan kabar gembira olehmu kepada keluarga kerabatmu yang terdekat. Maka pada saat itu, saat turun ayat, Rasulullah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah menuju ke Bukit Safa. Mungkin katanya yang kalah melangkah kedeh Uqabah Makkah, katanya mengenal di mana Bukit Safa dan Marwah. Di sana adalah tempat melakukan sa'i setelah katanya melakukan tawaf di Baitullah. Nedang Rasulullah di Bukit Safa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan, wahai Bani Ad, wahai Bani Fihir, kemarilah, berkumpullah di Bukit Safa. Kemudian sebahagian daripada orang Quraisy, bahkan yang hana jak kedro yu jak gop, karena yang memanggil adalah Muhammad, yang mereka sudah kenal Muhammad adalah orang yang sangat jujur. Ramai berkumpul di Bukit Safa pada ketika itu. Kemudian Rasulullah mengungkapkan, wahai Bani Ad dan Bani Fihir, seandainya di dekat gunungnya long pegah bak droneh, di dekat gunungnya na satu pasukan kuda yang akan menyerang kalian, kalian percaya kepadaku atau tidak? Itu kali Rasul. Seandainya di dekat gunungnya na sebuah pasukan berkuda yang membawa senjata yang siap menyerang awak droge, kalian percaya ataupun tidak? Padahal itu tidak nampak di dekat gunung Safa. Tetapi apa yang dijawab oleh Bani Ad dan Bani Fihir pada ketika itu? Wahai Muhammad, kami percaya kepadamu. Walau nyan hanadeh
pun kamu percaya kedron wahai Muhammad, karena sudah kami yakini di dalam hati kami bahwa Muhammad adalah sosok yang tidak pernah bohong, selalu jujur kepada kami. Kemudian Rasulullah baru nepegah, wahai Bani Ad dan Bani Fihr, lunyo adalah sosok utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, dan memberi peringatan kepadamu apabila engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyan baru terkejut urang kafir Quraisy pada ketika itu. Maka salah seorang paman Rasulullah gedonyok jaro, wahai Muhammad, adakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Hanya untuk karena pegah ke utusan daripada Allah yang akan menyebarkan kebaikan ke dalam dunia ini? Apakah hanya untuk itu engkau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Celaka engkau, wahai Muhammad, ken Abu Lahab. Sehingga pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abi Lahab, celakalah dua tangan Abi Lahab. Dalam kitab tafsir ni pengapakan neken tangan, karena wadah ni protes Rasulullah, Abu Lahab ni bet-bet jaro bengeh ke, karena Rasulullah nggak akui diri ke pekumpoi orang yang di Bukit Safa hanya untuk mengatakan Rasulullah adalah sosok utusan Allah. Bengeh ke Abu Lahab hingga jaro Abu Lahab nebet, sehingga tren ayat Al-Quran, celakalah dua tangan Abi Lahab. Hadirin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah, ada satu ibrah dan isyarah di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ibrah yang pertama, bahkan tren ayat Al-Quran yang khusus memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada keluarganya sendiri. Wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan olehmu wahai Muhammad kepada keluargamu yang dekat. Padahal ayat yang umum, yaitu fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Serukan olehmu Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Kenapa tidak memadai dengan ayat yang umum saja? Bahkan Allah Ta'ala juga menurunkan ayat khusus kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada keluarganya sendiri. Di sini satu isyarah yang menjadi pengajaran bagi kita mendum, bahwa tahapan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahapan-tahapan yang tertentu. Tanggung jawab pertama yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab terhadap diri pribadi kita masing-masing. Rasulullah sebelum nepegah perintah Allah kepada keluarga dan kepada khalayak yang lain, terlebih Rasulullah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala-nya sudah diyakini sendiri, yakin kedogeh, sehingga sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda bin nafsik thumma man ta'ul, mulailah dari dirimu sendiri, thumma man ta'ul,
kemudian baru kepada keluargamu. Ta'ul adalah keluarga yang wajib tanggung nafkah legedanyo, anak dan istri. Tanggung jawab atas kebaikannya kalih tapubut kedro teh, kamantap kedro teh. Baru tahapan yang kedua adalah perhatian kepada keluarga gedanyo sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila gedanyo berkeinginan keluarga tegat, gedanyo berkeinginan menjadi anak gedanyo anak yang soleh, anak yang gad, anak yang jeroh, tetapi pribadi gedanyo sendiri galom saleh, pribadi gedanyo sendiri belum penuh tak lakukan perintah Allah, bahkan cakap pernah melanggar daripada perintah Allah. Anak tu berdisembahyang, kadangkala gedanyo hana tak sembahyang, tapi anak perlebih sembahyang sabi, bahkan bijak buat sabi, bahkan berdijamaah sabi, tetapi gedanyo belum memulai hal-hal yang kepingin gedanyo kepada anak deh, kepada diri gedanyo sendiri. Berarti tahapannya belum gedanyo jalani. Setelah selesai gedanyo memikirkan diri sendiri, taat gedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang setelah itu adalah tanggung jawab kepada keluarga gedanyo. So keluarga gedanyo, anak dan istri gedanyo. Anak gedanyo berbuat kebaikan, nyan tanggung jawab gedanyo. Tetapi juga gedanyo harus mengingat, apabila anak dan istri gedanyo berbuat kemaksiatan, itu juga tanggung jawab gedanyo selaku kepala keluarga. Pada satu ketika Nadruh Jami ke rumah Sayyidina Umar ibn Khattab, salah seorang khulafaur rasyidin yang pet. Terus tiro urang agam ke rumah Sayyidina Umar yang membawa anaknya. Kemudian siro urang siknyan yang neme anak nemelapor bak Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, wahai Amiral Mukminin, ilung lencekat satu hal pada drone, yang bahwa anak yang lungme di samping lungnya adalah seorang anak yang hana patuh, anak yang durhaka, kuta yang lung pegah hana dipatih. Kemudian Sayyidina Umar menatap kepada anak tersebut dengan pandangan bengih, dan mengatakan, wahai anak, apakah engkau tidak mengetahui seberapa beratnya azab Allah Ta'ala yang diberikan kepada anak yang durhaka? Kemudian setelah tetapan Sayyidina Umar, seorang anak bertanya, anak budak bertanya, wahai Sayyidina, kepada Sayyidina Umar, wahai Amiral Mukminin, sampaikan kepadaku hak yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Puta tanggung jawab urung si ke anak nepegah si adbat long, wahai Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, tanggung jawab pertama urung si kepada anak adalah mencari calon ibu yang solehah kepada anak-anaknya. Seleksi keluarga yang sakinah, seleksi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah terseleksi sebelum menikah. Untuk lahir anak yang saleh, terlebih dulu harus terdapat calon perempuan yang solehah.
setidaknya yang menjalankan segala perintah Allah dan ya terhadap larangan Allah Ta'ala. Itu pesan Sayyidina Umar. Dia minta calon perumah yang salehah untuk jadi nantinya anak yang soleh. Kemudian yang kedua, kan Sayyidina Umar, berikan kepada anakmu nama yang baik, karena nama adalah doa. Tabuh nan ke anak nan yang bermakna ged, nan yang jid ke doa kepada anak katanya. Beknan dengan terjemahan-terjemahan yang hanagat, yang itu akan berefek bahaya kepada anak katanya. Kemudian yang ketiga, kan Sayyidina Umar, kewajiban urungsi kepada anak adalah ayu alimahul kitab. Hendaknya urungsi mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Al-Quran yang dimaksud oleh Sayyidina Umar bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi ilmu fardu'in yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Anak mit umu mantang ubit sebelum 7 tahun ketanya urang si harus mengajarkan anak ketanya Al-Quran. Hana mampu kedrateh jok ba urang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada anak ketanya sebelum 7 tahun. Kenapa? Tahapan-tahapan yang seperti ini kecanyo jalani karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi murrus sabiya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu anha. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat apabila anakmu sudah berumur 7 tahun. Apabila dia sudah berumur 10 tahun, fadribuhu anha, pukulkan dia karena meninggalkan salat. Anak mit yang ka umur 7 tahun kagi yuale Nabi untuk yuwa sembahyang 7 tahun. Lah 2 SD menyai dijak hikula nyan kagi yuwa sembahyang. Kagi yuwa mulai untuk jed di sembahyang. Al-Quran dimurno segalam 7 tahun 6, 5 dan 6 tahun kajet Al-Quran macam bacut. Umur 7 tahun hana gadpah Al-Quran mantengna wate untuk tak perbaiki. 8 si kurang 10 mantengna sampai beranjak balik yang biasanya kadang umur di balik 15 tahun punya orang agam. Beratlah leblah hingga sebelumnya mentangna waktu untuk memperbaiki kesalahan. Hanagat betul di rukuk mantang jid tapi betul. Hanagat betul di sujud mantang napat tapi betul. Kalau belum beranjak balik, karena galam wajib sembahyang kedua. Bahkan Rasulullah memerintahkan anak dari umur 7 tahun kagi sembahyang. Tamrinan lahum dalam kitab sebagai pelajaran bagi mereka sehingga dari 7 tahun kali murno sampai umur si kurang tahun mantang tayuwa menyaka umur 10 tahun ditinggal sembahyang diyupoh dari Rasulullah, tetapi pukulan yang tidak melukai yang lebih. Pukulan yang tidak melukai, tadet mentang tajuknya tiga kepua, supaya anak katanya mengerti bahawa perintah salat adalah perintah yang serius. Bek kadangkala anak Tuhan item pajuhbu, ya jih kenang penyakit lambung tajuk tiri, tetapi saat anak katanya han item sembahyang. Padahal umur jih kalebeh 30 tahun getanyo biasa saja. Itu satu kesalahan bagi getanyo urungsi dalam mendidik anak getanyo. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nyokeh
tahapan-tahapan yang menjadi isyarah dari dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ulangi, tahapan dakwah yang paling inti adalah dakwah kepada diri kitanya sendiri. Kemudian setelah diri kitanya mantap, maka berdakwahlah kepada keluarga kitanya sendiri. Karena kadangkala dalam satu kaedah disebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kadangkala dakwah katanya lewat perbuatan katanya itu lebih baik ketimbang dakwah lewat lisan. Tayua anak mit kadangkala payah bak dipatih, tetapi yua katanya dengan lidah, tapi yua katanya dengan perbuatan. Ikalan li rumah sering tak baca Al-Quran, dikalan li anak mit di rumah rutin tak lakukan salat limang bahwa teh hana tertinggai, dikalan disaksikan li anak gedanya tutur kata gedanya haba gedanya hana yang menyakiti gop, haba gedanya hana yang kasar-kasar, maka anak gedanya akan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah gedanya selesaikan dakwah kepada diri sendiri, kemudian dakwah kepada keluarga, tetapi ada sebahagian gedanya yang memiliki tanggung jawab untuk berdakwah kepada orang lain. Dakwah gedanya kepada orang lain, menyebarkan kebaikan kepada orang lain, tak tegah orang lain daripada kemungkaran. Ini adalah tanggung jawab gedanya bersama. Setelah selesaikan dengan diri sendiri, selesaikan dengan keluarga, juga nak perhatian gedanya kepada masyarakat sekitar. Pembiaran terhadap kemaksiatan adalah satu kesalahan bersama. Tanya natakalan kemaksiatan tapi tak biarkan, beranggapan di dalam hati gedanya yang adalah kan tanggung jawab gedanya. Itu adalah satu kesalahan bagi diri gedanya. Dalam memerintahkan ma'ruf, melarang hal yang mungkar, gedanya pun tergantung kepada kapasitas jabatan gedanya sendiri. Kadang masyarakat awam, masyarakat biasa hanjut niat larang berangkaho urung pubut salah karena tidak diberikan kewenangan untuk melarang. Tetapi kitanya seorang pemimpin di dalam desa, pemimpin di dalam kemukiman yang sudah dipercayai sebagai seorang pemimpin, punya tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan kepada masyarakat yang kitanya pimpin dan melarang kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang kitanya pimpin. Penyebaran kebaikan kan hanya tugas tungku, kan hanya tugas ulama. Sehingga apabila kemaksiatan merajalela di daerah gedanya salahkan ulama, tetapi kemaksiatan yang harus gedanya cegah adalah tanggung jawab gedanya bersama. Akhirnya pada akhir khutbah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah syair yang disebutkan di dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah. Tarjun najata wa la tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Kita mengharap sebuah kesuksesan dan keberhasilan, tetapi gedanya tidak menempuh jalurnya. Ketahuilah, kapal yang berada di lautan tidak akan berlayar di atas daratan. Gedanya kepingin bercita-cita anak gedanya menjadi anak yang soleh. Gedanya kepingin gampung gedanya menjadi gampung yang ged, tetapi gedanya tidak menempuh jalurnya. Anak terharapan jadi anak yang ged, tapi jalur hana tertempuh yang diibaratkan sebagai kapal yang biasa ijak dalam ia di laut, tapi tengah udaratan
tatulak-tulak tidak akan dapat berlayar di atas daratan. Artinya tujuan gedanyo sia-sia tidak akan tercapai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.